Happy Sunday, saudara, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Worship Language Service. Jam 5 sore lewat live streaming di First Presbyterian Church. Damai sejahtera bagi saudara-saudara di dalam pemeliharaan Kristus Yesus senantiasa. Hari ini adalah minggu ketiga bulan Desember yang adalah minggu Advent keempat, bertemakan love atau kasih. Nah saudara, kita akan menyalakan lilin yang keempat yang disebut sebagai Angel's Candle, sebagai tanda bahwa kita mengantisipasi datangnya Kristus Yesus yang kedua kalinya, serta berfokus atas penggenapan keselamatan bagi umatnya. Nah saudara, marilah kita mengikuti pembacaan ayat. Pembacaan Minggu Advent yang keempat diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahab, katanya, "Mintalah sesuatu petanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahab menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau menyobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takutin akan ditinggalkan kosong." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Mari kita mulai. Mari datanglah, bersiaplah membuka hati bagi kisah Natal. Mendengarkan kidung malaikat membawa berita. Seperti Yusuf, teguh dan setia, dengar-dengaran kepada firman Allah, kami membuka hati, mempersiapkan ruang bagi Yesus memasuki kehidupan kami. Terpujilah Immanuel, Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Saudara, marilah kita sekarang bersama-sama berdoa, corporate prayer. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa sumber kasih, kami dalam penantian akhir minggu Advent, dalam pertolongan Roh Kudus, kami mohon agar terbuka dengan hati yang bersih menerima pemberian agung. Berilah kami hati yang bersuka cita memuliakan Kristus, seperti gembala di padang yang kagum atas berita Natal pertama. Berikanlah hati kami dengar-dengaran, sebagai Yusuf yang mendapat kepastian kelahiran Yesus, dan seperti Maria yang setia menerima kedatangan Sang Mesias. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Kasih senantiasa berada di dalam sejarah umat dari dahulu, sekarang, dan selamanya.
dengan pertolongan Roh Kudus diarahkannya hidupmu masing-masing dan hidupku kepada jalan terang penuh kemuliaan Kristus Yesus. Mari kita bersiaplah dan sambutlah panggilan Allah yang datang setiap saat. Janganlah lengah, berjaga-jagalah, sebab waktunya sudah dekat. Bersyukurlah oleh kasih setia Tuhan selama-lamanya. Maka hidupmu jadi hidup beranugerah dan berpengharapan. Terpujilah Kristus Yesus, Immanuel, kami datang bersembah sujud. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan yang pertama dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 5 dan bacaan kedua dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul khotbah sesuai liturgical calendar untuk Advent keempat, yaitu Lord, let it be with me. Tuhan, jadilah padaku. Nah saudara, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang menjadi jalan hidup bagi kita masing-masing. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami menjawab panggilan firman yang di dalam pertolongan Roh Kudus kami boleh datang menerima firman kehidupan yang menjadi penuntun hidup kami. Berkatilah minggu Advent ini Tuhan, agar umat-Mu mengerti dengan iman atas nubuatan yang sudah digenapi Kristus Yesus. Immanuel yang datang di tengah-tengah umatnya telah menyediakan keselamatan serta hidup baru. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami selalu diarahkan berjalan menuju terang Kristus yang menjadi dasar langkah kami. Berkatilah ya Tuhan pendengar ibadah live streaming ini untuk dapat menyimpan dalam hati firman yang akan kami terima, agar daripadanya lah landasan kami jalan hidup sehari-hari. Ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, agar hidup kami ini boleh berkenan bagi Dikau, menjadi kesaksian bagi lingkungan kami, Kristus Yesus, dikala pegangan hidup kami hari ini sampai pada kesudahannya. Juru selamat dunia, sumber terang itu sendiri, kami beroleh kepastian hidup yang berfaedah, penuh kemuliaan di dalam Dikau saja. Di dalam Kristus Yesus, kami mohon berkatilah Tuhan live streaming ini, ibadah ini Tuhan, yang menjadi sarana kami datang kepada Dikau dan yang dipermuliakan oleh setiap kami. Hanya dalam persekutuan dengan Kristus Yesus saja, hidup kami dapat menjadi wujud kesaksian terhadap sesama. Kiranya sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah pembacaan firman, kita akan menyanyi pujian bersama, lagu mengikuti lagu pujian yang liriknya pun tertera di sini. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 89 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata,
telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita akan mengikuti pembacaan Alkitab yang kedua yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Bunyinya demikian, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah kita malam ini memasuki Advent yang keempat, terakhir sebelum kita merayakan Natal. Nah saudara, kita sudah sabar menanti datangnya Natal. Biarlah pesan Advent keempat ini pula benar-benar kita pakai untuk dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimanakah engkau, kau dan aku mempersiapkan diri menyambut Natal tersebut dengan looking forward atas kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Injil Lukas bersaksi bahwa Natal diawali dengan kedatangan malaikat Tuhan, memberikan kabar kepada Maria yang terkejut dan bingung. Suatu drama kelahiran manusia yang penuh dengan misteri yang merupakan inisiatif Allah sendiri. Minggu Advent terakhir ini saudara memberikan kita inspirasi bagimu dan bagiku bahwa hadirnya Allah, karya Allah bisa saja dijawab oleh umat dengan penuh ketakutan, kesalahpahaman, salah pengertian. Walaupun di dalam karya Allah, keajaiban, kuasa, dan kemuliaan Allah itu menjadi realita dan sangat nyata benar-benar. Saudara-saudara, drama yang berkaliber ini dan spektakuler ini memberikan pernyataan bahwa di ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ditanggapi oleh Maria dengan berkata bahwa ia hanya hambanya, maka jadilah menurut kehendaknya. Nah saudara, kata-kata Maria ini merupakan kunci Natal. Sebagai dasarnya kita merayakan Natal. Yang seyogianya syarat dengan pemahaman iman. Maka biarlah kita simpan di hati umat masing-masing, hatimu dan hatiku, serta mendalaminya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Natal adalah bukti suatu refleksi dari pekerjaan dan inisiatif Allah, serta campur tangan Allah di dalam kehidupan manusia. Sangat perlu dimengerti bahwa adalah Roh Allah di Kejadian pasal 1 menjadikan bumi, langit, dan seterusnya. Roh Allah yang menyibakkan air, membelah dan menutup hingga serdadu-serdadu Mesir tidak bisa mengejar eksodus Bani Israel. Roh Allah pula yang memanggil rasul-rasulnya untuk hidup taat. Roh Allah yang terus-menerus bekerja sampai hari ini dan seterusnya, mengundang saudara-saudara, engkau, kau dan aku untuk berbakti dan percaya, mempunyai iman serta setia kepada Kristus Yesus. Sekarang Roh Allah aktif mengerjakan sesuatu yang sama sekali baru, yaitu datangnya ke dalam kandungan seorang anak darah dan lahir sebagai Kristus Yesus. Roh Allah pula yang hari ini tinggal dan membuat rumah di hatimu, dan di hatiku. Saudara-saudara, kita dapat beriman oleh sebab Roh Allah sendiri, Roh Kudus yang menuntun masing-masing umat. 1 Korintus pasal 12 ayat 3b. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan
selain oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus, Roh Allah yang menyaksikan Yesus dan mengarahkan kau dan aku kepada Yesus sendiri. Drama spektakuler yang dicatat Lukas ini berintikan sederhana, yaitu Allah campur tangan dalam hidup umat, dan umatnya diminta untuk mendengarkan, mencari pengertian, dan berdialog atau respons atau menjawab Tuhan dengan percaya, yaitu iman dan perbuatan atas apa saja yang Tuhan telah minta kita lakukan. Maria menjawab firman dengan datangnya malaikat Tuhan dengan tidak pandang resiku. Saudara tahu di saat itu hukum setempat tidak bisa menerima hamilnya seorang anak darah yang sudah dipertunangkan. Itu bisa berakibat resiku, dirajam batu, dan kematian. Sejalan dengan itu, saudara, malam ini gereja Tuhan, yaitu engkau dan aku, juga melakukan perjalanan iman yang panjang ke Palungan dengan menjawab panggilan dan inisiatif Allah tersebut di tengah-tengah kehidupan masing-masing kita. Bisa saja panggilan Allah ini mengusikmu. Bisa saja mempunyai resiko berat yang harus dipikul untuk menerima panggilan tersebut. Maka itu saudara, pikirkanlah kapan terakhir kali engkau mendapat undangan Allah serta penantian Allah yang menanti responsmu masing-masing. Hidupmu akan berbeda dan berubah sama sekali setelah Anda memenuhi panggilan Allah, yaitu hidup di dalam kemuliaan Tuhan, dan ini merupakan karya pekerjaan Allah bagi umat-umat pilihannya, yaitu engkau masing-masing dan aku ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, apabila kita mensitir kalimat Maria sebagai jawabmu pribadi kepada Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Sebab banyak-banyak kali orang maunya dirinya yang pegang kontrol atau emosinya, dirinya sebagai tindakan dasar. Namun, dapatkah kita menjelang Natal ini justru kita masing-masing menyerahkan remote control kehidupanmu masing-masing dan kehidupanku, emosi kita masing-masing kepada Allah saja dengan kata-kata sederhana tadi. Let it be with me according to your word. Jadilah padaku sesuai firman-Mu Tuhan, tanpa bermaksud atas kisah-kisah yang lain, hanya itu saja. Dapatkah saudara memperkenalkan Allah, memperkenankan Allah lahir di hatimu sebagai palungan yang sudah siap menerima Yesus, menjadikan hidup ini perubahan total pribadinya masing-masing. Mari saudara, saya ajak kita menengok kembali apa sajalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita masing-masing yang spektakuler ini di dalam kita merayakan Natal, yang berawal dengan kesederhanaan iman, dengan mempersilahkan Allah menyatakan kehendaknya di dalam dirimu, melaluimu, dan dijawab dengan kata-kata, jadilah menurut sabdamu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan
Mari saudara, kita merenungkannya, menyimpannya, dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kita dengan mengikuti pengakuan iman rasuli. Marilah bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tibalah waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang setia, rajin dan bertanggung jawab, serta mengerti untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan sendiri yang telah memberikan rezeki dan nafkah untuk anak-anaknya sehari-hari. Nah, saudara, siapkan amplop persembahan saudara yang terbaik dan kirimkan melalui PO Box Gereja yang nanti alamatnya pun tertera di layar saudara. Saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali persembahan ini.
dan Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, berlimpah karunia kasih-Nya tak berkesudahan untuk kami umat yang Dikau kasihi. Kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan ini, Tuhan. Kiranya Dikau berkenan atas persembahan ini dapat menjadi misi gereja, pembawa firman bagi umat sesama. Hanya oleh kemurahan Kristus Yesus saja, Dikaulah penolong kami, tempat kami berseru, tempat kami berteduh yang selalu ada, beserta kami, pembela dan pelindung kami. Di dalam persekutuan Roh Kudus telah menuntun kami untuk selalu datang kepada sumber rahmat, yaitu firman, dengan makin setia dan taat bagi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Hanya kasih-Mu saja Tuhan, kami telah dibentuk menjadi anak-anak Kristus Yesus yang berdedikasi dan taat, tekun, serta hidup berfaedah bagi misi Kristus Yesus yang di dalam damai sejahtera bagi umat yang Dikau kasihi. Sekiranya Dikau menerima persembahan yang menjadi refleksi kasih Tuhan atas kami, maka mohon Tuhan berkatilah. Yang di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. to the newborn King.
Saudara, sekarang marilah kita berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita bacakan bersama-sama. Saudara, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, rahmat-Mu tak berkesudahan bagi hidup umat yang setia dan dengar-dengaran atas panggilan firman setiap saat. Kami menaikkan doa syafaat ini, mohon sekiranya Tuhan berkenan menerimanya, serta teguhkanlah iman kami untuk menanti proses doa yang sedang berlangsung. Ya Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus saja kami tenang berlindung serta berteduh bersama seluruh jemaat pendengar ibadah ini. Tuhan, jagalah kesehatan serta aman masing-masing, hidup bahagia, terlindung dari pandemik yang masih berlangsung ini. Minggu Advent ini Tuhan, mohon agar seluruh umat pendengar live streaming ini hanya berpegang atas penggenapan firman Tuhan yang telah nyata di dalam Kristus Yesus, anugerah keselamatan spiritual dan fisikal bagi umat, bagi mereka yang bekerja di front line terdepan healthcare sehari-hari, serta bagi seluruh umat masing-masing di dalam pekerjaan mereka, serta keluarga-keluarga yang stay home. Lindungilah kami Tuhan, aman di tangan kasih-Mu dari virus pandemik ini, agar selalu selamat, sehat di dalam tangan kasih Kristus Yesus, sobat yang setia selalu ada. Kiranya damai sejahtera umat Tuhan di muka bumi ini, khususnya di dalam merayakan minggu-minggu Advent dan Natal yang mendatang ini, selalu hanya berfokus kepada hidup pertobatan dengan pengucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus bagi masing-masing diri, serta penurut firman dan hidup dalam doa serta bakti setiap hari. Ya Tuhan, berkatilah kami masing-masing dengan rezeki serta keamanan seluruh anak-anak Tuhan di dalam situasi pandemik dunia ini tetap terpelihara oleh damai sejahtera Kristus Yesus saja. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kami datang sebagai anak-anak perjanjian Tuhan. Tuntun kami agar hidup fokus yang berkenan bagi-Mu. Berikanlah kami masing-masing ketekunan untuk selalu datang kepada firman Tuhan dengan doa yang jadi sumber terang jalan kami. Tuhan Yesus, dikala sahabat umat yang setia bagi anak-anak-Mu dipersekutukan dan yang sudah memberikan kami kemenangan, sebab Yesus berada selalu di pihak kami dan senantiasa tersedia. Kami berdoa dengan penuh syukur atas damai sejahtera dan kebenaran Kristus Yesus saja yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang marilah kita mohon dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, ada dan bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara, saya akan membacakan warta jemaat
yaitu mengenai jadwal-jadwal ibadah dan perayaan Natal. Yang pertama, hari Kamis ini tanggal 24 Desember jam 4 sore, Combined Christmas Eve Worship, yaitu ibadah Natal gabungan, saudara, lewat live streaming bersama-sama. Kemudian yang Jumat tanggal 25 Desember tersedia untuk saudara masing-masing Family Christmas untuk keluarga saudara masing-masing. Tidak ada ibadah karena kita sudah combine. Yang kedua, minggu depan 27 Desember jam 5 sore. Minggu depan 27 Desember jam 5 sore jadwal ibadah rutin kita akan live streaming seperti biasanya ibadah dan perayaan Natal Indonesian Service. Kemudian yang ketiga, saudara, tidak ada old and new worship. Tersedia juga untuk waktu bagi keluarga saudara masing-masing di dalam memasuki tahun yang baru. Kemudian yang keempat, minggu berikutnya di tahun baru, saudara, yaitu minggu 3 Januari tahun 2021. Worship Combine jam 10 pagi. Oke, Combine Worship jam 10 pagi. Jadi ibadah sorenya di minggu 3 Januari tersebut diliburkan karena kita sudah combine ibadah pagi jam 10 pagi. Nah, saudara, harap dicatat atau teks ke saya untuk penjelasan ini lebih terperinci. Sekali lagi, saudara, selamat sore dan sampai kita berjumpa kembali. Jesus loves you. Nah, kita akan akhiri dengan postlude. Mari saudara ikuti bersama-sama. Dan may God bless you all, you and your family.